geserkan. apa-apa yang Yang penting tadi dicatat ya. ya Pak. Ya, penting diingat lagi Mas. Jadi apa setelah ini langsung aja nulis Mas. Kalau kayak gini kan nih masih jauh nih Mas nih. Masih apa? Masih lumayan masih apa? Belum apa maksudnya belum sampai ke keseluruhan nih masih outline-outline-nya nih Mas, masih outline-outline gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi nanti begitu pas udah ada kalau misalnya masih outline gini, jadi Mas bisa mulai aja dulu dengan struktur pertanyaan. Tanya-tanya dulu ke bagian apa namanya tuh narasumbernya, tanya, nanti kumpul datanya itu udah kumpul, jadi Mas tinggal nulis aja tuh, gitu kan. Meskipun ini peneliti di tempatnya Mas Haidar, tapi kumpulin aja dulu informasinya. Informasi yang apa, yang kan ini kan penelitian ini kan harusnya penelitian yang meneliti hal-hal yang udah terjadi gitu kan. Nah itu cari tuh dokumentasi yang udah terjadi tuh, sama tanya konfirmasi ke manajernya, ke konten kreatornya, ke misalnya ke masyarakatnya, ke publik, satu dua tiga orang tanya gitu kan, dan itu dikumpulin, ketik langsung deh gitu, tinggal dihubung-hubungkan dengan metode dihubungkan dengan teori, konsep dan lain-lain gitu. Biar cepet Mas, kalau nanti kalau nunggu-nunggu nanti eh, apa namanya waktunya juga nanti takutnya mendesak, ntar Mas apa Haidar ketinggalan gitu. Iya, Pak. Padahal kan Kebetulan, penelitiannya enak deket kan di sekitar situ kan, ya Pak. lebih cepet. Terakhir Pak, ini saya lagi bikin kerangka berpikir. Hmm. Nah, si alurnya apakah seperti ini kan dari akun Instagram, kemudian ambil dari konten Instagram periode Agustus Desember atau 1 tahun lah ya salah ini nanti. Hmm. Kemudian bawahnya itu komunikasi kebijakan publik, terakhirnya ke pelayanan publik. Apa ada kiri kanan nih? Iya, misalnya apa pertama tuh misalnya ini apa tuh komunikasi ini kan satu arah nih komunikasinya nih. Mhm. Kalau kita ngeliat kan satu arah gitu kan. Ya, Maksudnya ada nggak ini misalnya komunikasi kebijakan publik kan ini melalui konten kan. Nanti apa ya. tuh ada misalnya ada komen, nanti kita menilai komennya, apa nanti pelayanan publik juga gitu. Kebijakan publik tuh misalnya informasi gitu Mas ya, pengumuman gitu ya. Mhm. Seperti apa tuh kira-kira nanti apa konten komunikasi kebijakan publik? Itu kan biasanya ada kebijakan ketika konten itu di dalamnya tuh ada perbaikan, maka ada bergilir. Senin, Selasa, Rabu itu wilayah A, Kamis, Jumat wilayah B. Oh, itu sumber satu-satunya emang pakai Instagram atau Iya, sumber sumber informasi lain ada nggak dari apa ini dari apa perusahaan ini? Maksudnya untuk ke masyarakat ya ke publik ya. setahu saya dan yang saya amati Instagram sih Pak. Oh gitu. Wali, Nah, wali tapi kan kotanya kita juga Mm-mm. memaksimalkan Instagram, menyuruh apa PDAM ini membalas komentar-komentar masyarakat yang udah bergejolak kan aku itu. Iya, maksudnya gini, apakah masyarakatnya udah teredukasi belum gitu kan? Nah, itu kan dilihat juga tuh. Ini sebagai salah satu edukasi kan. Maksudnya misalnya dari sisi follower, komen, nanti kan kan bisa dilihat kok masih sedikit gitu kan informasinya, feedbacknya. Artinya kan bukan karena masyarakatnya nggak antusias, tapi karena masyarakat itu belum diedukasi, belum disosialisasikan bahwa punya Instagram atau yang dulu tuh seperti apa kalau menyampaikan kebijakan publik tuh pakai informasinya apa? Apakah radio, apakah televisi, apakah WhatsApp grup atau apa. Nah, itu perlu di ini juga, Mas. Apa maksudnya di apa dielaborasi gitu loh. Dulunya seperti itu, sekarang pakai gini gitu. Perlu ada Berarti ada tiga ke sini ya, satu, dua, tiga. dua sih sebenarnya nggak apa-apa kebijakan. Mas maunya tadi apa? Kebijakan publik, pelayanan publik sama apa? Ada lagi nggak? Tadi yang di dalamnya ada komentar Oh atau itu itu. dia jadi ada dua. Kalau kebijakan publik itu yang Mas mau harapkan apa tuh?
orang komen atau orang feedback, apa orang like, apa-apa gitu, satu. Nah, di sampingnya itu komunikasi kebijakan publik misalnya. Nah, itu apa yang mau diharapkan itunya apa outputnya dari si komunikasi kebijakan publik. Kita kan mau tahu kan, kita mau bikin konten itu apa sih outputnya? Output misalnya orang paham atau orang komen atau orang menjadi lebih tahu gitu kan. Seperti itu. Jadi bagi dua aja Mas. Jadi ada kebijakan publik, komunikasi apa sih? Ada ke apa? Pelayanan publik dan kebijakan publik gitu. Ada dua. Jadi ada dua dua apa? Dua ini ya, dua pecah dua gitu, kiri Hmm. kanan. Nah, pelayanan publik dan kebijakan publik. Nanti bawahnya apa gitu di situ. Respon, apakah respon, apakah cuman apa gitu kan, apakah respon, apakah save, apakah apa gitu, tergantung nanti Mas maunya apa gitu. Nanti di bawahnya tuh pelayanan publik, misalnya outputnya maunya apa, kebijakan publik mau outputnya apa, di bawah ya, di bawah pelayanan publik. Pelayanan publik, tanda bawah lagi, bahwa dia tuh maunya apa nih, pelayanan publik nih, apa yang diharapkan apa dari informasi tentang pelayanan publik yang diharapkan apa dari si konten kreatornya itu. Apakah ada DM, apakah ada telepon, apakah ada email, apa yang mau diharapkan apa gitu. Nah, kalau kalau komunikasi kebijakan publik yang mau diharapkan apa juga gitu. Apakah ada banyak yang tahu, ada yang lebih apa gitu. Nah, itu Ya, publiknya ke sini benar sih. iya yang mau diharapkan apa dari pelayanan publik gitu, Ya, Mas. Fani. Outputnya. Makanya pentingnya kita observasi kan, observasi dulu, observasi kita lihat apa sih yang diinginkan nih dari konten ini ketika ada konten tentang pelayanan publik. Maunya apa kita gitu loh. Harus tahu dulu manfaat dari, kan tadi udah tulis tuh manfaat dari pembuatan Instagram untuk apa gitu kan, yang mau diharapkan outputnya. Nah, komunikasi kebijakan publik apa ininya outputnya gitu. Nah, itu yang tahu kan Mas Haidar kan, sehingga ini kan konsep berpikir kan, konsepnya ini nih. Itu. Jadi kita dibawa untuk bagaimana metode apa ini kan eh, apa pemikirannya, kerangka berpikirnya seperti itu. Nggak hanya sekedar pengen tahu cuman oh nih konten ini oh membantu pelayanan publik. Udah, terus apa yang diharapkan dari hasil dari si Instagram ini, misalnya apa, terciptanya apa, terciptanya misalnya apa pengetahuan publik yang makin luas gitu kan. Kalau semakin luas, ukurannya apa? Misalnya apa, followernya lebih banyak, yang komen banyak, yang reach, yang jangkauannya lebih luas gitu. Jadi ukuran-ukuran itu Mas Haidar yang tahu maunya apa gitu. Makanya pentingnya tuh Mas Haidar apa, interview dulu, cari tahu dulu apa nih ke orangnya itu yang mau diukur apa sih gitu. Nah setelah itu ya udah artinya apa? Kalau misalnya misalnya udah ada misalnya nih di bawahnya itu setelah ada ternyata apa peningkatan, bukan peningkatan ya, ada pertumbuhan lah jumlah apa orang yang lebih paham, jumlah orang yang lebih respon apa, artinya kesimpulannya adalah optimal. Artinya informasi yang disampaikan oleh Instagram ini optimal. Karena ukurannya apa? Ukuran tadi banyak yang like, banyak yang komen gitu. Bisa juga nggak optimal, ternyata nggak optimal. Nah, nanti kasih tahu masukannya apa, kenapa nggak optimal. Nanti Mas Haidar lah teliti gitu, kenapa nggak optimal. Oh, kontennya nggak konsisten. Oh, kontennya nggak setiap hari. Oh, kontennya boring gitu misalnya. Nah, gitu misalnya. Jadi nggak harus optimal, harus nilainya positif. Bisa juga nggak positif gitu. Jadi masukan, justru itu dilakukan penelitian, evaluasi namanya. Dengan ada evaluasi kan nanti ada perbaikan di ke depannya gitu. Untuk jenis data, Pak, ini data primernya saja apa sekundernya disertakan ya? Iya, sekunder juga lah. Kan karena kalau kualitatif kan
wawancara yang ini kan dengan narasumber. Sekundernya apa ya? Itu tadi banyak kan apa dokumen, ada apa sekundernya ada, bahkan kalau perlu tersiernya juga ada gitu. Kalau memang Mas Haidar cukup ininya datanya untuk memperkuat, ada data dokumentasi, ada data apa namanya tuh dari apa misalnya data survei mungkin, ada data apa sebagai untuk penguat gitu kan. Seperti itu sih Mas. Ya, siapa? Ya, jadi apa di ini dulu Mas apa namanya? Kalau menurut saya di apa diberesin dulu tulisannya. Kalau yang teknis-teknis kayak ini kan ini bukan gampang ya, maksudnya kan itu sifatnya itu kan nanti kita bisa cek ketika udah jadi semua gitu kan. Ya, Pak. Iya, ini kan belum jadi nih gitu kan. Sehingga saya masih ngeraba-ngeraba gitu kan. Ini mau dicari apa gitu kan. Terus tujuannya apa? Misalnya tujuannya ini tercermin nggak di metodenya? Atau teorinya bener nggak pakai yang itu gitu. Misalnya semua klop, udah tinggal di ini aja. Nanti misalnya kan kalau ada apa grafik-grafiknya, tadi tuh ada apa struktur apanya tuh, diagram-diagramnya tuh ada yang berubah ya nggak apa-apa, tinggal rubah aja gitu kan. Jangan kalau dari sekarang saya belum bisa apa fix gitu ngelihat nih maksudnya gimana nih bener nggak ini gitu kan. Takutnya apa yang saya pikirkan tuh berbeda dengan Mas Haidar pikirin gitu loh. Saya kan yang nebak-nebak aja nih karena baru ngelihat gitu kan. Nanti Mas Haidar lah yang nentuin gitu loh, yang nentuin Pak sebenarnya Pas. ini yang benar gitu. Ya, baik, Pak. Hmm. Kalau bisa kalau ada lagi di progres aja dulu Mas ya, tulis aja dulu Mas. Is gitu kan sampai selesai. Nanti pelan-pelan kita ini koreksi pelan-pelan gitu. Karena udah jadi. Kalau ini kalau belum jadi masih kepotong-potong, lompat-lompat masih jadi sulit nyambungnya. Iya, iya. Apalagi kalau udah wawancara tuh udah enak tuh Mas Haidar udah Ya, wawancara nih Pak. Saya udah ada data wawancaranya nih, udah dokumentasinya udah ada lengkap. Udah tinggal kita kayak main puzzle gitu, tinggal plus plus pasin gitu aja. Kalau udah datanya lengkap, data lengkap, informasi lengkap, referensi lengkap, udah tinggal masuk-masukin doang gitu. Tapi kalau masih siap, Pak. Mas Haidar Oke, masih Pak. masih ini belum, si itu belum tahu, sini belum ya, susah nanti saya masukinnya gimana nih gitu kan. Ngarahinnya. Karena nanti Mas Haidar yang ke lapangan kan, yang ke Ya, lapangan, yang analisis, yang observasi, yang wawancara. Karena Mas Haidar yang tahu, saya nggak tahu gitu kan. Karena saya hanya lihat dari strukturnya, oh ini kayak larinya ke sini gitu. Gitu Mas Haidar ya. siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke Mas Haidar, lanjut. Selamat siang, Pak. Oke, ladies. Kamu nggak bisa sharing ya? Iya, share screen. Oke, mau di share screenin. Boleh, tapi Kak Jo nih bisa nggak? Tadi sih minta tolong sama Kak Jo. Kak Oh Jo boleh. bisa. Ah, tuh udah tuh. Ya, makasih Silakan. banyak Kak Jo. Kemarin kan udah kan, apa yang udah kita udah bahas kan ini kan ya? Sudah Pak, sudah dan saya juga udah tanya ke Pak Isan, dia juga udah oke, sudah setuju. Hmm, Tapi memang redaksi dari judul pemanfaatan aja Pak, mungkin bisa ganti redaksi pemanfaatan kayaknya kurang boleh strategi. Tapi kalau strategi nggak cocok sih Pak di judul saya gitu. nggak Tapi apa-apa. selebihnya sih setelah apa namanya latar belakangnya oke. Terus kan nanti kata Bapak kan ada pendalaman di mungkin agak lebih tajam gitu kan di latar belakangnya dan saya juga sudah benarkan dan itu juga kata si Pak Isan sih udah oke sih Pak dari strukturnya juga sudah oke gitu. Yang penting apa? Hmm. Ada media promosi B2B. Kamu udah wawancara belum, Gladys? Sudah Pak. Jadi kan kemarin itu sebenarnya balik lagi, saya udah ada datanya udah lumayan lengkap nih, tapi kan karena berprogres jadi saya cuma nulis di sampai bab 2-nya aja nih gitu. Sebenarnya kalau boleh lanjut boleh ya Pak ya? Lanjut Lanjut aja. terus aja boleh. Heeh. Kan kita nanti sebagai apa pembimbing kan kita hanya nanti kalau emang udah apa full gitu kan enak. Kecuali nanti Mm-mm. misalnya Gladys misalnya pilihan teorinya banyak nih atau pilihan konsepnya banyak, kita tinggal pilih. Udah Gladys kamu pakai ini Udah aja. Aisyah sih Pak.
Aku pakai udah iya, udah pasti AISAS, iya. AISAS. Oke, kalau Heeh. pakai AISAS nanti itu sebagai metode gitu kan untuk menilai Mm. teorinya apa? Kalau teorinya pasti strategi pemasaran sih, Pak. Pemasaran apa? Contohnya bauran promosi gitu-gitu aja sih. Oke, kalau mau pakai teori itu, teori komunikasi pemasaran apa? Integrated Marketing Communication ya, Markom gitu ya, Oh, kalau IMC. integrated sih enggak sih, Pak. Bauran promosi contohnya kayak ya biasa sih, Pak. Contohnya dari promosi dia di Instagram kayak gimana, kayak gitu-gitu aja sih. Oh iya, tapi kan dia Heeh. ininya kan induknya IMC itu induknya bauran Hmm. promosi kan ada ini promosi, promosi dibagi lagi ini nggak apa-apa sih. Tapi kalau kamu mau konsep dari situ nggak apa-apa juga. Artinya, Hmm. yang penting kamu tahu aja bahwa kamu pakai misalnya teori atau konsep ini gitu kan, sehingga nanti pendekatannya menggunakan AISAS sebagai salah satu metodenya. Apa Mm-mm. dimasukin dulu, nanti masalah teori, masalah itu apa bukannya gampang, maksudnya kita nanti sesuaikan, sesuai nanti Mm-mm. ketika hasil akhirnya, kok Gladys kayaknya larinya nggak ke situ, misalnya larinya itu kamu ke analisis konten malah misalnya nih, oh udah atasnya jangan jangan bauran promosi misalnya, kamu analisis konten aja misalnya gitu Iya. kan, makanya Kalau tadi analisis konten, saya fokus di AISAS saja berarti modelnya, Pak. Model komunikasinya fokus di AISAS kalau saya analisis konten nanti. boleh aja gitu. Mm. Karena Karena kan saya, karena saya maupun saya maupun Pak Isan belum lihat nih apa namanya apa kerangka jadinya seperti apa sih gitu gitu kan. Apa mm, ada yang salah nggak nih gitu. mau Ada yang lihat landasan metodenya nggak, Pak, di bab 2. Kak Jo boleh di... coba lihat bab 2 kerangka berpikir. Oke, ini maksudnya kerangka Heeh. berpikir. Ya, Pak. Nanti karena di sini kan paling saya kan mau fokus selain dia model AISAS di analisis kontennya, pasti kan saya juga butuh fitur-fitur Instagramnya. Paling nanti saya masukin juga fitur Instagram. Jadi saya teliti apakah sesuai nih sama yang ada di Instagram bisnisnya gitu. Gitu aja sih. Kontennya itu kenapa dibagi dua ya apa Gladys? Apa konten Instagram ini bagi dua ada fitur, ada model AISAS. Uh, apa baiknya dijadiin satu aja, Pak? Karena kalau dibagi dua sih, saya ngeliat beberapa contoh sih. Enggak Jadi apa mereka juga karena pakai fitur. AISAS itu sejajar emang sama itu. Apakah setelah Karena gimana gimana? enggak sih, Pak. Sebenarnya saya mau bilang bahwa si Aisas ini kan ada dua yang saya teliti. Selain Mm-mm. fitur Instagram, saya juga teliti Aisasnya di dalam kontennya kayak Oh gitu. gitu. Oh jadi ini Heeh, adalah apa kayak elemen untuk ditelitinya ya, variabel untuk heeh, diteliti. Ada fiturnya kamu mau teliti. Kemudian model AISAS kamu juga mau teliti gitu. heeh, gitu, Pak. Apa Oh baiknya oke. jadi satu aja langsung? Enggak, Satu arah. tadi saya pikir kamu mau bilang aja mau fitur bahwa ada fitur ini. Saya pikir gitu. Ternyata itu sebagai mau diteliti juga ya. Ya nggak Heeh. apa-apa kalau mau diteliti juga sih, nggak apa-apa. Nanti outputnya apa? Bahwa Terus kalau seandainya kurang optimal, gitu kan nanti kan saya ada beberapa yang relevan gitu ya, Pak. Contohnya kayak si quick replies gitu kan. Si quick replies dia apakah ada atau enggak di Instagram itu. Kalau ada berarti dia sudah memakai salah satu fitur bisnis di Instagram dan itu berarti optimal pemakaiannya gitu. Kalau tidak ya berarti belum optimal gitu. Jadikan saran juga, Pak, dalam penelitian gitu. oh emang apa? Saya juga mau tahu juga. Emang kalau B2B itu ada ads-nya juga ya? Kalau dia, kalau di saya cek juga, Pak, di dia kemarin wawancara, kemarin ada, Pak. Jadi dia itu fokus juga ads, tapi memang dia kategorinya memang kategori contohnya fokus biasanya ya, Pak, ya, fokus di Mm-mm. kafe gitu kan. Contohnya kan kafenya kan kafe briket gitu ya, Pak, kan ini briket Mhm. gitu. Dan cukup optimal sih, Pak, gitu. Cukup optimal juga. Jadi Optimal feedbacknya tuh pun diukur dari mana optimal? karena banyak yang DM setelah ads itu muncul, ada yang DM ke Instagramnya gitu. Berarti kan berguna, Pak, di ads-nya gitu. Oh ya, udah nggak apa. Saya hanya konfirmasi aja, Kak. Mm-mm. Karena kalau kamu bilang optimal, nggak optimal itu harus ada ukurannya. Misalnya gini, apa targetnya? Misalnya kamu tuh kan karena nih
bisa dilihat nanti optimal nggak optimal dari targetnya. Kan ada tuh kalau misalnya kita bikin bikin ad tuh di Meta Ads itu untuk Instagram, kita ada audience targetnya, target audiensnya. Nah, dia arahin ke siapa sih gitu kan? Apakah orang-orangnya siapa tuh apa? Karena tuh dia kan nggak bisa random kan, nggak bisa otomatis gitu kan. Gue mau apa mau ini nih apa ngiklanin apa briket. Udah random siapa aja boleh ngeliat gitu. Nah, itu bias artinya apa? Bisa boncos ini apa Iya, ininya betul. eh, duitnya. Tapi kalau kamu lihat bahwa nanti kamu teliti lagi kan, karena kamu teliti kan kontennya kan. Mm. Kamu lihat dari sisi misalnya kalau kamu anggap bahwa Meta Ads atau iklannya optimal kok. Kenapa optimal? Karena banyak yang DM gitu. Kok bisa banyak yang DM? Nah, kamu lihat. Kenapa bisa banyak yang DM? Karena target audiensnya itu udah disetting gitu misalnya. Settingannya gimana? Settingannya adalah wilayah atau misalnya apa demografinya itu adalah orang-orang yang misalnya pebisnis misalnya gitu. Jadi emang udah settingannya udah memang pas gitu. Jadi optimal gitu. Ya. Jadi larinya ke situ apa gadis nggak yang optimal kok DM-nya banyak gitu kan. DM-nya apakah DM yang berkualitas nggak gitu kan? Apakah DM cuman DM doang gitu kan? Kan ada lagi pilih lagi tuh. Jadi dari Mm. DM 10 tuh tiga yang berkualitas misalnya gitu kan. Artinya apa? Artinya targetnya tercapai. Karena kan dia kan pakai sistemnya tuh itu ya, apa namanya kayak funneling tuh. Funneling tuh. Jadi pakai corong kan, corongnya besar. Nanti yang keluar tuh emang dikit. Paling dari 10 target 1000 gitu kan. Yang akan kontak mungkin 400. Yang akan jadi mungkin 100 orang. Itu berarti udah oke gitu loh. Nah, jadi agak teknis memang nih kalau meneliti tentang Instagram. Seperti itu. Mm. Nah, kemudian Nanti kalau AISAS, misalnya kalau AISAS kan lebih kepada nanti kamu menelitinya gimana kalau AISAS? per A- konten, contohnya apakah konten, contohnya di sana itu ada konten sejarah gitu ya, Pak ya, konten Hmm. sejarah si Briket gitu. Nanti berarti kan saya masukin ke interest gitu, Pak. Apakah kayak gitu aja nanti? Enggak lah, maksud aku kalau bisa sih keseluruhan aja. Karena kan kamu setahun Keseluruhan ya. nih. Oktober, November, 3 bulan ya? 3 bulan. Kalau boleh setahun sih boleh, Pak, kebelakangan lagi Iya, dikit. maksudnya Hah? mau setahun pun, mau setahun, mau 6 bulan, mau berapa bulan gitu ya. Ini kan kontennya kan banyak. 1 bulannya kontennya tuh kalau saya, kalau di kantor saya Heeh. tuh 1 bulan, 1 bulannya konten tuh bisa 30, bisa 40. Masa semua konten kamu iniin, kamu atu-atu di ini, Heeh. gitu. Jadi kamu ambil aja, kalau misalnya di Instagram tuh ambil insight. Insightnya Oh, di ambil, insight. nah insight gitu kan. Misalnya misalnya bandingnya bulan ke 1, bulan kedua, kan 3 bulan tuh. Dari sharingnya naik nggak? Atau dari ininya naik nggak? Karena ada share tuh. Ada share, ada apa lagi tuh ya? S-nya kedua apa ya? Share sama sharing ya? Belum Share lihat sama sih, Pak. save. Apa apa sih? Aisas Oh, attention, interest, attention, interest, search. search. Nah, ngelihat search-nya dari mana tuh gitu. Menelitinya search-nya gitu. Mungkin kalau search mungkin dari jangkauan kali atau apa. Saya juga nggak tahu tuh. Coba ya, kamu apa konsepnya seperti apa tuh kalau search. Mhm. Bisa dinilai. Kalau sharing kita bisa lihat tuh ada tanda sharingnya tuh dari repost atau di apa oke gitu kan sharing gitu kan. Tapi dari search ini nih apakah bener nggak search dia? Bisa sih dilihat dari misalnya dia kemudian klik website, kemudian dia klik Hmm. konten kita yang lain gitu. Kita bisa lihat tuh apa namanya customer ini journey-nya. Tapi kamu harus paham Hmm. dulu itu Gladys cara ininya, Ya, nelitinya, cara nanti nyari saya coba cek. nyari Dari search ada beberapa ini sih, Pak, apa namanya, jurnal referensi. terdahulu juga gitu, Hmm. referensinya gitu. Tapi memang dia, ya itu Pak, secara benar-benar analisis konten, bukan insight gitu. Jadi konten ini contohnya Konten konten edukatif, per berarti ke konten gitu, konten. per Mm-mm, konten. Nah, mm-mm. nah terserah kamu sih kalau emang kamu emang oke untuk satu konten satu ini gitu kan, atau kamu klasifikasikan misalnya, kamu tahu kan misalnya di konten itu Informatif ada gitu ya. namanya konten pilar gitu kan, konten pilarnya kan biasanya ada 4 atau 3 lah gitu kan. Nah itu Mm-mm. kamu klasifikasiin dulu.
Ini konten hiburan, konten edukasi, sama konten promosi misalnya. Ya, Mau ya pilih seperti gitu itu tuh kan. Pak. Mm, Nah, itu nanti kamu sebutkan atau jabarkan ya bagaimana kamu cara menganalisis konten yang dimaksud dari ini nih, kerangka berpikir kamu gitu. mm, Bisa sebutin misalnya Aisyah, terus kamu turun nih, misalnya dibagi lagi 4 pilar, dia klasifikasi aja di klaster lagi tuh kontennya, konten di klaster. Habis di klaster, di search apa diklasifikasikan lagi yang misalnya yang save atau apa, atau kamu pilih aja yang konten promosi aja, konten itu enggak, misalnya kamu pilih mm. gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kamu konsennya itu bagaimana menganggap bahwa konten-konten promosi khususnya B2B itu optimal gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Berarti ini saya lanjut di bab 3, bab 4 dulu ya Pak, biar kelihatan ya Pak Lanjut keseluruhannya aja, ya. Mm, apalagi kalau udah ada wawancara ya. Jadi mm, kamu konfirmasi lagi tuh yang tadi kata-kata saya tuh nanti nyari apa gimana kamu bilang bahwa itu optimal. Oh begini gini 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 dari yang 10 yang DM itu berapa yang jadi gitu kan. mm, Atau mungkin stop sampai situ misalnya kalau sampai udah ada yang DM itu adalah achievement udah bukan sampai beli gitu loh. mm, Kalau saya juga gitu tuh di apa di konten-konten saya di kantor itu sampai batas dia itu sampai eh, apa maksudnya sampai ke dia tuh eh, baca atau sampai dia komen udah titik nggak harus mm, beli gitu kan kalau beli itu ada lagi prosesnya ada call to action ada apa harus ada promonya harus ada biaya-biaya tertentu kamu batasin aja bahwa dianggap optimal kalau sampai ke DM atau sampai ke mm. reach-nya misalnya sampai 10.000 atau 20 itu optimal gitu. Nah, kamu batasin tuh kriteria optimal, kriteria keberhasilan-keberhasilan dalam meneliti konten B2B ini. Ada batasin, dibatasin, jangan apa kira-kira nanti kamu bilang, "Pak, ini penelitian ini adalah optimal." Batasnya apa? Saya batasin optimal itu sampai ke ada yang DM. Ternyata yang DM itu sekian trennya dari bulan Oktober sampai Desember itu meningkat, meningkat, meningkat terus. Saya anggap bahwa ini optimal menggunakan Instagram B2B lewat perusahaan ini gitu. Jadi ada itu. Atau kamu bilang, Pak nggak berhasil misalnya turun terus gitu kan. Ini harus ditunjang. Nah, jadi nggak harus berhasil ya penelitian Mm, itu. Nggak berhasil nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Justru itu jadi masukan untuk perusahaan, masukan untuk ini. Jadi kamu jadi ada kontribusinya gitu loh. mm. Oke, makasih Itu. banyak Pak Anggoro nih udah ini banget, banyak banget yang harus Mm, ditulis lagi sih. yang penting kamu paham aja alur ininya, ya, alur berpikirnya ya, Ya, konseptualnya ya. Kalau udah paham mah tinggal nulis aja maunya apa gitu. oke Gitu sih ya. Pak. Mm, Oke, makasih banyak Pak Gladys. Anggoro. Oke, makasih. Siapa lagi nih? Halo Pak, saya Pak izin Pak. Oke, Jo. Iya, saya Silakan izin share share ya. screen iya. Kamu apa sih ininya, Jo? Judulnya kemarin apa ya? Kemarin ini Pak, Oh, jasa percetakan. Oke, oke. ah, ah, jadi kemarin sih sempat konsul sama Bu Ocha Nah, gimana katanya? untuk bab 1 sih udah Oke ya. tinggal tinggal dikit lagi udah penyempurnaan aja, tinggal Hmm. 10% lagi dari 90. Pendahuluannya udah oke belum? Yang Hmm, awal-awal udah lengkap. Yang Pendahuluan. tinggal edit-edit dikit sih katanya Pak. Pendahuluan. Oh, sedikit sih pendahuluan. Coba terus Kurang ke bawah. kurang banyak ya. Ke Kurang bawah banyak. lagi. Cuma 1 halaman ya? 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6. udah ya oke. Banyak sih, Pak. Karena pendahuluan itu menurut saya lebih penting karena apa Ya, kita tuh di pendahuluan semua tuh tahu dirinci ya. ya kita paling nggak tahu bahwa kita fokus penelitiannya di mana, kita mau Hmm, cari apa itu ada di situ tuh pendahuluan tuh. gitu kan. Kenapa misalnya kamu meneliti ini gitu kan misalnya kenapa percetakan ini? Karena percetakan ini gini gini gini. Di percetakan ini secara internal seperti ini ada sepertinya ada gap. Misalnya antara Hmm, strategi sama ini justru itu kita mau cari nih gapnya. Misalnya kalau ada gap ya, terus kemudian fokus kita penelitian ini adalah penelitian tentang strateginya gitu kan. Maka kalau bicara strategi, makanya kita bicara tentang proses bagaimana eh, mewujudkan. produksi ini sehingga
hasilnya itu bisa dianggap bahwa itu dianggap berhasil atau tidak berhasil lah gitu. Nanti Hmm, ada masukan. Gitu itu tergambar tuh di pendahuluannya. Kalau di bab 2 bab 3 itu kan seperti melengkapi aja kita pakai teorinya ini, pakai metodenya hmm, ini gitu doang. alurnya ini gitu ya. Iya. Harusnya sebenarnya yang paling kuat tuh di pendahuluan kalau menurut saya ya. Hmm, Pendahuluan tuh kita tuh nggak usah baca bab 2 bab 3 udah tahu oh ini mau neliti ini kayak abstrak gitu kan. betul Udah sih. dibaca gitu. Yang penting kalau kamu udah lengkap nggak apa-apa 6 halaman menurut saya udah cukup lah. Hmm, Udah cukup. Terus Terus apa yang kamu mau apa? Mau kamu konfirmasi apa lagi? konfirmasi sebenarnya di kan jadinya kan saya pakai ini ya Pak ya. 7P nggak jadi 4P karena Oh disuruhnya 7P nanti P semua kamu iya jabarin saya kan? jabarin sih. Itu dia paling lamanya di situ. Ya kalau Terus 4P kamu masih apa tuh ini apa masih marketing satu tradisional sih. titik nol. Ya, waktu kemarin saya cari referensi juga ternyata tuh buat kayak pasar, kayak Iya, tukang-tukang gitu. iya masih marketing 1.0 masih orang Hmm. tuh menganggap produk yang penting. Kamu kan Hmm. bukan produknya, tapi lebih pada nanti ada komunikasinya di situ, ada value-nya, Hmm. ada nilai tambah lah. Kalau produk doang ya 4P itu. Gitu. Hmm. Terus jadinya kalau apakah bagan kayak gini tuh udah sesuai gitu. Soalnya kan si Philip Kotler dan si Kevin Lankel ini ternyata tuh dia cuman mempopulerkan si 4P. Ternyata yang menambah 3P-nya lagi tuh si Booms and Bittner gitu. Itu boleh, tapi kamu tuh harus pakai yang ini. Kamu ngarepin apa sih? Dari dari Goalsnya. dari apa outputnya apa sih terbangunnya loyalitas. Iya, jadi saya pengen ngukur apakah si strategi marketing mix ini works apa tidak di Primografia ini, percetakan ini. Apakah Hmm. works untuk sebagai acuan loyalitas kita apa enggak gitu sih, Pak. Nah, nanti kamu harus diukur juga tuh kriterianya. Yang termasuk loyalitas pelanggan tuh, loyalitas tuh kayak gimana? Karena ada konsep Pembelian tuh. pembelian berkali-kali gak sih, Pak? Satu, misalnya pembelian yang repeatnya. Hmm, Kedua, hmm, dia tuh juga mempromosikan. Ketiga, apa ya? Dia tuh apa namanya? Nanti kamu cek deh yang hmm. termasuk loyalitas itu seperti apa karena beda-beda yang namanya loyalitas pelanggan tuh. Ada yang istilahnya itu udah bukan loyalitas lebih pada advocate. Advocate itu Apa dia tuh? mempromosikan, Oh, dia mempromosikan apa? malah dari Mm-mm. mulut ke mulut referensi ke Iya. orang-orang gitu ya. Wah, kalau mau nyetak di sini aja loh gini. Dia yang bawa temennya Hmm, ke situ. Nih, teman saya nih mau nyetak juga di sini. Itu udah tingkatan udah lebih dari loyalitas tuh namanya advocate. Advokat tuh nyaranin orang lain gitu loh, keluarganya, bapaknya, ibunya, temennya, di semua tuh ke sini gitu. Kalau kamu nyari, kalau loyal, nah makanya kamu ukurin tuh loyalitas kamu sampai di mana tuh. Kalau cuman repeat gitu kan, nah nanti kamu tanya alasannya kok bapak ibu repeat sih di sini apa sih yang menjadi ini? Oh karena harga, oke kamu centang harga. Terus apa lagi bu? Ini apa orang-orangnya baik-baik, ya, satu, dua. Kadang juga hmm. kalau orangnya baik, layanannya bagus, harga udah nggak penting gitu loh. Iya, iya Ya betul kayak di sih. rumah, kalau saya dulu pernah ya nyetak waktu zaman dulu ya, saya waktu Hmm, nyetak di Subur Printing zaman dulu tuh, hmm, apa di mana gitu. Saya datang itu, jadi sambil nunggu, saya boleh makan, bukan minum bebas. Ya ada iya, iya. kulkas, kulkasnya display gitu. Fasilitas ya, komplimen Nah, ya. ada ini, ada itu, ada kopi, ada apa sambil nunggu, karena dia emang antri kan. Kita nyaman. Hmm, Artinya apa? Dia ada harga jadi nggak penting gitu. Ih, enak di sini ya nungguin lah gitu. Ada kayak gitu modelnya. Jadi ada value-nya bisa. tuh, ada bentuk apa namanya pelayanannya gitu kan. Nah kan tuh juga Hmm. ada kayak ini tuh mungkin masuk ke bukti fisik atau Nah, macam-macam tuh. Nanti kamu iya. bisa lihat tuh. Itu bukti fisik maksudnya apa tuh, Pak? Maksudnya bisa gak di simpelnya tuh apa sih dia bukti fisik itu? Itu kan kayak evidence. Jadi ada apa ya? Semacam dia tuh memang apa produknya tuh apa Produknya gitu. produk sama ini sih sama apa ininya apa Bukti dari loyalitas tadi.
Iya, kayak gitu. Apa jadi orang tuh apa? Jadi bisa tahu apa produknya itu dari misalnya dari sisi mereknya, kemudian apa dia tuh bisa apa ngelihat. Jadi kan kayak bukan jasa gitu kan. Kalau jasa kan dia nggak Hmm. kelihatan bentuk ininya kan. Oh iya sih. Jadi apa bisa dilihat dari apa evidence-nya. Tangible atau tangible gitu ya. Iya. Oke oke oke. Paling sama ini Pak, informan. Hmm. Paling rencananya aku tuh ya dari point of view kedua kedua gitu, kedua pihak. Jadi ada customernya sama si manajer tokonya. Jadi kenapa sih si customer ini nyetak di sini terus, sama kalau dari sisi manajer kenapa sih, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga loyalitas ini gitu sih. Oh iya, tapi sebenarnya ini kan sebenarnya penelitian internal loh. Sebenarnya penelitian internal. Oh gitu ya. Iya. Jadi kan kamu menganalisis Hmm, strateginya gitu, strategi iya perusahaan ya. kamu gitu loh. Nggak harus yang Hmm, orang luar tuh nanti tambahan aja. Jadi, tambahan tapi mm-mm. boleh ya Pak ya. Bisa, emang harus perlu tuh untuk apa informan tambahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana konsep-konsep 7P ini dijalanin nggak di apa di perusahaan kamu gitu kan. Kamu jadi menganalisis tuh strategi 7P-nya ada nggak di sini. Oh ternyata mungkin bukan 7P, mungkin 7P plus atau apa nggak ngerti lah saya. Mungkin ya temuan kamu tuh gitu Hmm, kan. Nah kamu analisis nih dari hal yang terjadi nih, kamu cek dokumentasinya, observasi. Oh dari produk oke, dari harga oke, dari promosi seperti apa gitu kan. Kemudian tambah lagi dari sisi manusianya. Misalnya si siapa si customer itu ada pelatihannya nggak sih atau ada apa hanya duduk-duduk aja atau ada pelayanan seperti apa hmm, kalau saya apa disubur lagi nih saya nih pengalaman di hmm, Setiabudi hmm, itu nggak ada yang layanin yang lainnya operatornya yang itu apa yang megang komputer oke jadi oke mas oke. saya mau bikin ini oh iya jadi saya ketemu sama ini Si yang iya buat iya. bikin langsung jadi Cek file ya, cek uh-uh, filenya. nggak ada yang apa customer service-nya nggak ada gitu. Misal gini, mau Hmm, bikin apa Pak? Mau bikin ini langsung aja ke Pak itu tuh Pak. Oh iya, langsung hmm. saya ke situ Pak. Gini. Sama sih kayak gitu juga, Nah itu, kayak gitu nah ya. tapi kan apakah itu standar apa enggak? Nanti Ah, kamu kan cek tuh. oke. Tugas kamu kan seperti itu kan. Oh dari segi Hmm, manusianya nih atau apa gini kan. Kemudian dari bukti evidence dari bentuk hmm, fisik yang dirasakan dari si siapa si oke. customer apa gitu kan. Itu Lalu di detail ya proses. Pak alurnya Pak, dari dia masuk terus. Dari ini sih kan kamu udah kan 7P. Jadi Ah, kamu analisis tuh analisis 7P dari produknya apa sih? Misalnya kartu nama oh, apa gitu kan. ah, Dari segi harga ini begini-begini. Kenapa harganya ini dianggap kompetitif? Karena pesaingnya tuh harga sekian 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 gitu. Itu. Jadi kamu oke oke oke. detail, nggak sekedar harga yang kamu milikin aja, tapi ada harga pasar, ada harga kompetitor gitu. Jadi Oh, nanti kamu bisa bilang bahwa harga kita tuh nggak murah-murah banget, harga kita premium. Kenapa premium? hmm. Karena kita pelayanannya begini gitu. Oh iya, I Atau see, I kita see. harganya murah. Kenapa murah? Karena kita memang targetnya tuh menengah ke bawah. Bisa, alasannya Hmm, banyak-banyak. ya, Tergantung nanti oh, kamu ya. tanya ke si yang punyanya atau si manajernya, Pak, kenapa sih harga kita kok jauh lebih murah daripada Subur, lebih jauh murah? Oh iya, karena kita nggak mau ke pasar yang lebih tinggi, kita maunya pasar-pasar biasa aja, yang gini-gini. Hmm, Oh, catet gitu. Jadi oke, oke. pentingnya seperti itu tuh menganalisis. Jadi kita seolah-olah Joe, jadi kamu tuh nanti Hmm. ada penelitian istilahnya kamu tuh sebagai orang yang di dalam apa di luar nanti bisa dilihat tuh kamu tuh partisipan apa non partisipan. Nanti disebutin tuh Joe. Harus ada klarifikasi bahwa dalam penelitian ini peneliti Sebagai, diposisikan sebagai non partisipan. Jadi kamu tuh sebagai orang di luar seolah-olah. oke, iya iya benar Jadi sih. kamu nggak diteliti gitu Iya loh. iya 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 iya, betul Atau betul kamu betul. diteliti juga, Pak. Saya sebagai partisipan juga Itu gitu. bisa juga ya. Bisa. Nanti kamu baca metodenya itu tuh ya, baca apa bagaimana cara menggunakan partisipan dan non partisipan. Oke, Ya. I see, I see, I see. Mm-mm. Penting sih, penting. Ya, karena kamu nanti ada konflik of interest, kamu bilang pelayanannya bagus. Kenapa bagus? Padahal, Karena kamu orang dalam gitu kan. iya. Oh Gitu. ya, oke. Jadi kalau non partisipan kamu bisa nilai tuh.
Oh, dari datangnya konsumen, konsumen terus dilayani berapa lama nih? Oh, sekian, terus konsumen puas, oh udah catet. Prosesnya di dalam, habis nyetak, harganya sekian, digini-gini. Kalau corporate dia bisa misalnya bisa apa? Bisa bisa diskon atau apa macam-macam lah. Nanti kamu cek aja itu dokumentasinya tuh. Seperti itu, Jo. Sehingga nanti pemenuhan Hmm. kriteria 7P-nya itu ada nggak relevansinya dengan misalnya ada Hmm. pelanggan yang loyal, ada yang enggak gitu. Ada yang misalnya pelanggan yang biasa aja gitu. Karena kriteria Oh, loyal itu nanti kan eh apa jadi macam-macam. jabarin ya. Ya, Nah, ini kita ternyata dengan apa penggunaan 7P maka ada tercipta atau ada peningkatan ada penumbuhan hmm, dari loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas. Nanti kan kita bisa tanya, hmm, apa kriteria loyalitas kamu? Nah, kamu kasih ukuran loyalitas apa? Ada orang yang berkali-kali. Kedua, ada orang yang begini-begini, gini-gini, ini gitu. Kamu tahu berkali-kali kenapa? Kita ada akunnya. Pembelian dia itu ya, 1 bulan itu ada sekian juta. datanya Nah, orang gitu. ini, ada sih itu Keren itu datanya. Joe, loyalitas. Jadi kita sebagai penguji udah nggak bisa nanya lagi gitu loh. Kalau udah disajikan kayak gitu, oh ini Iya. loyalitas seperti ini. Oke, berapa yang loyalitas gitu setiap bulan misalnya itu. Oh yang loyalitas itu terus tumbuh gitu kan. Sekian 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 gitu. Makanya dianggap bahwa marketing mix 7P ini dianggap apa Efektif. efisien, Hmm, efektif kah atau dia apa optimal lah, sebutnya optimal aja. kalau optimal. efek Oh, kalau efektif itu ini ada yang tidak efektif, ada yang efektif diukur gitu loh. oh, iya, iya, iya. Optimal sesuai dengan harapan lah gitu, karena kita kan Hmm, mengoptimalkan 7P-nya ini. Ada yang 7P itu nggak optimal karena apa, ada 1P nggak dipakai, 2P-nya nggak dipakai gitu. Tapi kalau optimal, semuanya udah dipakai nih. Kita anggap udah optimal. Tapi kalau loyalitas pelanggannya dikit, nah berarti nanti kita ada gap nih. Apa nih yang perlu nih diperbarui? Oh hmm. harganya, oh atau lokasinya jauh misalnya. Bisa nanti dapat Oh tuh di iya, iya situ. itu ya benar-benar sih. Iya, Ada jadi kayak gitu. minus-minusnya ya. Mm-mm. Jadi kalau kamu orang dalam, biasanya tuh kamu atau bos kamu tuh nggak mau dianggap jelek. Nah, nggak enaknya Ya, begitu. Yang iya betul sih. negatif. Tapi harus kasih tahu sama bos kamu bahwa, Eh, Pak, solusinya ini begini gitu. ya R7P ini bukan untuk menjelekkan, tapi lebih mengevaluasi yang udah lalu Hmm. nih. Supaya kita mendekati konsumen yang agar optimal gitu. Kan bisa penelitian kamu nanti bisa dipakai sama perusahaan itu. Bukan perusahaan kamu aja, perusahaan orang lain juga bisa make. Gitu. Oke, oke. Dan pertanyaannya bebas ya, berapapun itu asal Iya, semua tapi data kayak tuh harus tadi, lengkap. kayak si Hmm. Haidar harus dirancang dulu pertanyaannya. Hmm. Misalnya mau tanya tentang produk, nah rancang tuh berapa pertanyaan tentang produk. Pertanyaan Hmm. tentang harga, tanya tentang harga. Jadi kamu klaster tuh. Oke Pak, saya mau nanya tentang harga. Kalau penentuan harga itu seperti apa Pak? Gitu. Apakah ngeliat dari kompetitor? Apakah ngeliat biaya produksi? Apakah ngeliat harga pasar nasional atau gimana? Oh enggak, pasar tuh kita punya harga sendiri. Karena kita tahu gini misalnya gitu kan. Nah, Hmm. catet. Oke, mau bicara tentang promosi, Pak. Promosi mana? Gitu. Jadi kamu cluster tuh. Oke, I see, I see, I see. Kalau misalnya kamu kualitatif, misalnya kamu yang kamu pertanyaan misalnya 20 pertanyaan. Nah, Hmm. kualitatif itu ciri-cirinya adalah in-depth, in-depth wawancara. In-depth wawancara artinya 20 pertanyaan itu akan Hmm. berkembang menjadi 40 karena kamu 40 jawaban. iya, bukan 40 Hmm. jawaban, ya bisa berkembang lah. Oh, iya, iya, Misalnya, iya, Pak, iya. harga kenapa harganya kita nggak standar? Karena begini gini 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 gini. Karena kita ikut nasional. Kenapa ikut nasional, Pak? Karena begini gini. Karena harga itu fluktuatif. Kenapa fluktuatif, Pak? Nah, kamu kan berkembang beranak Hmm. pinak tuh pertanyaan kan. Nah, itu Iya, in depth iya, namanya. paham, paham. Jangan Hmm. cuman harganya gimana? Harga standar. Oke, berhenti kita. Udah nggak ditanyain lagi. Alasan-alasannya jelasin ya. Jelasin asal dia nyaman ya. Karena kita harus ada strategi nanya juga. Nah, Oh, itu dia sih yang saya tanya aja, pikirin. Pak. Harga ternyata begitu nentuinnya, Pak ya? Iya. Oh harga Hmm. komputer naik, Bapak ikut naik nggak? Oh kita enggak, karena kita begini-gini. Hmm. Kenapa Pak? Kita tahu karakter apa misalnya konsumen kita tuh menengah ke bawah. Jadi kita nggak mau mahal-mahal, tentunya pelayanan kita juga kita sesuaikan gini-gini ini. Oh kenapa Pak? Siapa aja tuh Pak pelanggannya Pak? Oh paling si ini ini. Oke tulis.
Jadi berkembang terus gitu loh pertanyaannya. Oke, iya Pertanyaan sih. standar ada, pertanyaan improvisasi nanti ada. Nanti ketika dia jawab. Hmm. Oh, dia ketawa ketika bos kamu jawabnya cuma A, B, C, ya nggak bisa berkembang lagi ya udah gitu loh. Tapi kalau bisa bisa berkembang, C ini bisa berkembang nggak nih C ini gitu kan? Bisa berkembang, tanya terus. Siapa tahu dia seneng gitu kan? Oh iya, kita tuh nentuin harga nggak main-main loh. Gini itu ada studinya, ada timnya gitu. Oh, nentuin harga ada tim pak, iya gitu. Misalnya. Oh, Gitu gitu. Jo. Jadi Iya sih, iya kalau sih. bisa, kalau sebelum kamu terjun ke lapangan mau tanya-tanya, kamu bisa tuh desain apa pertanyaannya kita diskusiin aja di sini gitu. Kita diskusiin Pak, tanyaannya gini. Iya Ada sih yang itu kurang sih nggak? yang pengen Gitu. aku diskusikan. Nah, Nah, iya, di iya. klaster dulu tapi jangan random. Nanti kamu bingung sendiri jawab apa Iya, nanyanya. mulai dari P pertama sampai P akhir ya. Ya, kalau misalnya kamu nggak sempat kan kamu bisa kirim email atau WA Pak, bisa WA Oh, Pak, iya, iya, oke. pertanyaan-pertanyaan yang standar dulu lah nanti berikutnya saya wawancara mendalam misalnya gitu kan pertanyaan standar misalnya apa produk apa aja sih Pak yang menjadi andalan di perusahaan ini oh ini gitu kan oke nanti begitu nanti kamu wawancara tanyain yang lebih detail Hmm, gitu untuk pertanyaan awal nih Pak Bapak jawab dulu aja deh supaya jangan panjang lebar gitu kan oke dan yang standar kan bisa diketik bisa di ini kan atau misal kamu tahu kan jawabannya yang nggak usah ditanya lagi. oh gitu. Kalau emang kita udah tahu jawabannya, kita Iya kan kamu isi tahu aja pendapat kita. produknya apa aja kan kamu tahu. Oh iya, iya, Ini iya, iya gitu sih kan benar. maksudnya tetap ada jawaban pertanyaan itu tapi kamu Hmm, begitu wawancara nggak usah ditanya hmm. lagi. Pak, Oke, siap, kita siap. tahu produknya ini. Yang Oke. menjadi unggulan tuh adalah kartu nama. Nah, kartu nama ini kenapa jadi unggulan sih, Pak? Apa sih filosofi di balik itu? Nah, itu kamu tanya. Hmm, Kalau produk yang kamu udah tahu ya, tanya tetap tanya, tapi nggak usah ditanyain ke dia, kamu jawab sendiri aja nanti, gitu kan? bisa sih, ya sih. Kayak struktur organisasi kan kamu tahu ya udah jawab aja kamu sendiri. Nanti yang Hmm. ditanya adalah Pak, kenapa ada dua manajer di sini Pak? Untuk apa nih maksudnya marketing lama ini Pak? Oh begini kan, nah gitu aja. Pertanyaan yang udah tahu apa Ya. kamu kembangkan aja gitu. Iya, 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 iya. Tuh, Oke, ya, ya. Paling ya sama ini sih Pak nih, apaan itu? research frameworknya. Nah iya data primer, data sekunder gitu kan, wawancara, ada observasi, ada dokumentasi gitu kan. Iya, observasi, dokumentasi benar-benar. Iya ada dokumentasinya. Kan bisa ada foto-foto nanti penunjang, ada transkrip wawancaranya, ada ini, jadi penunjang tuh sehingga nanti nanti kamu bisa gunakan misalnya triangulasi data tuh gitu kan atau triangulasi sumber kan nanti kan ada namanya triangulasi. Nah, kamu pakai triangulasi apa gitu kan dalam eh, memvalidasi penelitian kamu. Hmm, Misalnya, ini Pak penelitian saya udah valid Pak karena saya menggunakan triangulasi sumber. Karena sumber kamu kan banyak nih, ada sumber si manajernya, sumber si hmm, orang salesnya, sumber si customernya, sumber lain. Jadi valid nih, karena semua tuh konfirmasi sama datanya. Oh, jadi valid. hmm. Itu triangulasi sumber. Ada sumber referensi, sumber apa, disamain bener gitu. Iya, Pak. Nanti kamu cek aja triangulasi pakai apa, pilih. Kamu pilih aja seterah kamu pakai triangulasi apa untuk bisa memvalidasi atau mengkonfirmasi data itu bahwa itu data itu valid gitu. Oh, Nanti itu menggunakan. dipilih salah satu gitu ya, Pak? Iya, tergantung kamu nanti kan kamu ke lapangan tuh. Karena Hmm, untuk menentukan bahwa data kamu tuh valid apa enggak valid. Oh, melalui triangulasi. gitu. Yakin kamu ngomong, oh triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi data. Nah, ada macam-macam triangulasi tuh. Kamu pilih aja. Pilih ke semuanya juga boleh, tapi kamu harus jabarin. Buset, Pilih satu juga nggak panjang apa-apa. ya kalau semuanya panjang tuh, Pak. Iya, tergantung kamu. Misalnya saya pakai semua nih ya, boleh aja. Tapi saya hanya pakai ini aja untuk mengkonfirmasi data ini aja Oke, bahwa misalnya. ini benar. Ya, Biar valid. menggunakan apa? Nanti kamu Paham. menggunakan triangulasi apa? Saya menggunakan triangulasi sumber, Pak. Kenapa pakai Hmm. sumber? Karena begini, gini, 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 gitu. Oke, oke. Ya, Ya, paham sih, Pak. ini udah selesai, Oke, bukan apa belum? Belum ya? belum, belum, belum. Masih bab Ah, 3. lanjut aja dulu apa? Jo, apalagi kamu kan di situ tinggal bikin dulu pertanyaannya, jadi enak. Jadi pertanyaan yang sama itu bisa dijawab oleh banyak orang, Jo. Misalnya pertanyaan itu pertanyaan untuk manajer.
Hmm. Pertanyaan untuk si misalnya si orang marketing, pertanyaan juga nanti desainin untuk si customer, customer yang loyal sama customer yang nggak loyal gitu. Kenapa kamu kok Hmm. nggak repeat lagi? Ah, harganya mahal gini-gini misalnya. Kok kamu repeat terus sih? Enak, deket rumah dan juga Hmm. ramah orangnya. Nah, jadi masukannya perlu tuh yang apa? Yang orang yang pro sama yang orang kontra keren jadinya. Jadi ada yang masukan Oke. yang pro. Jadi untuk perbaikan semua gitu kan. Oke. Mm, Ya, kalau berarti dapat ya. oke. Berarti untuk konsol selanjutnya itu sih Pak, Iya, kamu konfirmasi desainnya pertanyaan. desain struktur pertanyaan Ah, gitu. oke, siap paham nih Pak Ya, ini. untuk Oke Pak, nambah-nambahin oh, ini nih betul. bab 4 bab 5 jadi kan ada apa bagaimana Lengkapnya. implementasinya nih ininya apa antara apa teorinya, ininya, wawancaranya itu Hmm. dipakai semua hasil dari terjun ke lapangannya itu, ya. Oke oke oke. Oke siap sih. Ya, berikut nanti foto-fotonya Jo, foto kamu wawancara, foto kamu apa Hmm. lagi ini tuh sebagai bukti ini ya, lampiran sebagai bukti. Itu kan Hmm. sebagai apa? Triangulasi juga, triangulasi data, triangulasi sumber gitu kan. Nah, ini ada buktinya Hmm. nih, bukti transkrip wawancara, bukti kamu sedang apa wawancara di lapangan, Hmm. memperkuat bahwa kamu nih bukan plagiat, bukan datanya ngambil sembarangan, tapi saya terjun ke lapangan juga. Nah, itu menguatkan Bisa sih. skripsi kita. Gampang kok, itu tinggal fotoin aja lagi wawancara sama temen Hmm. satu dua foto untuk di lampiran ya. Bagian Oke akhir oke. tuh lampiran-lampiran untuk memperkuat tuh lampiran referensi, lampiran data, sumber. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang lewat chat WA itu boleh gak Nggak sih Pak? apa-apa, kan Nggak apa-apa. ditranskrip. Ditranskrip Hmm. ditulis ulang atau ditulis di copy paste aja, tulis lagi. Tapi Hmm. supaya rapi ditulis ulang. Iya sih di parafrase lagi. Ah. Tulis ulang aja. Misalnya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan kan yang nggak harus dari misalnya dia lagi batuk lagi itu disebutkan juga batuk gitu nggak usah. Oke. Satu lagi gitu nggak usah. Sebut aja bahwa kamu simpulin aja bahwa pertanyaannya ini gitu. Yang penting ada transkrip wawancara gitu Ya, kan. oke, oke. Itu sih. Gitu ya Jo ya. Ya, oke deh Pak. Oke, lanjut aja ya. Cukup ya. Nanti kalau ada Hmm. progresnya baru bimbingan lagi ya. Siap Pak, siap. Kamu bimbing Terima. kedua siapa sih? Bocah. Oh, Bocah, nanti tanya Ah, Bocah aja. Bu, nih saya strateginya ke ini, gini-gini gitu ya. iya siap Biar Pak. nanti apa, ada apa feedback lah gitu dari Bocah kalau ada tambahan ya. Tinggal konsol ini kok sama bocah dua, bab tiga sama ya tadi tuh pertanyaan. Ya, Itu sih Pak. bikin aja kelas pertanyaan itu. Biar kamu jadi apa, enak ya. Oke oke. Oke siap Pak. Bisa Pak. Oke, Oke, Jo. makasih Pak. Makasih Oke. banyak. Oke, lanjutnya. Siapa lagi? Ya, saya Pak. Darwan. Mau ini, mau di-share ininya. Iya Pak, minta tolong di share screen Pak. Bentar ya. Pak. TA ini. Oke. Oke, ini ya. Eh, ini ya pemanfaatan Instagram ya? Oh, Lain bukan ya? Pak. Oh, ini punya si Gladys ya. Tadi ya. Bentar. Gladys. Oh, Gladys semua ya punya. Punya kamu udah belum ya dia? Oh, belum punya kamu ya? Ya Pak, ada saya kirim di WA-nya Bapak itu. Iya, iya, iya.
Oke. Oh iya, ya, oke. Ini ya, judi online ya. Iya benar Pak. Oke. Seperti apa, Mas Darwansah? Untuk apa? Hal-hal yang mau dikonfirmasi apa? Ini Pak baik kemarin kan di Ibu Ayu sebelumnya saya menggunakan judi online ini dengan judul semetikanya. Cuman Bu Ayu disuruh rubah ke framing Pak. Oke. Jadi saya Mm-mm. sudah merubahnya. Jadi Mm-mm. ini masih pengajuan judul aja Pak. Kalau sudah disetujui baru saya masukin yang lainnya. Oh gitu. Kalau saya oke Iya, aja. Jadi kamu nih sebenarnya nanti penelitiannya adalah analisis framing kan? iya Pak. Analisis framing judi online pemerintahan di majalah Tempo edisi Was-Was Slot bulan November 24. Jadi gitu tuh. Analisis analisis framing gini-gini. Jadi kamu menganalisis medianya, analisis framingnya gitu ya. Tapi kamu menggunakan konsep atau teorinya siapa nih dalam analisis framing kira-kira? Eh, saya menggunakan teorinya dengan Everin apa Gorfen Govin. Elving Pak. Ya, Ya, oke. Elving. Nanti kamu cari ya, apa dia itu dalam menganalisis itu kan ada asumsi-asumsi teorinya. Nah, Ya, asumsi teorinya tuh ada misalnya tuh bahwa media itu misalnya netral. Media tuh apa nanti kamu analisis apa namanya tuh kalimat per kalimat di media majalah Tempo, media online kan. Ini media online ya? iya Pak. Majalah Pak. Majalahnya bukan media online. Iya, buka majalah Temponya Pak itu majalah Dia Tempo. majalah cetak ya. Iya Pak. Oke, jadi majalah Tempo edisi Was-Was Slot bulan ini November 24. Oke, jadi kamu nanti eh, analisis tuh dari yang apa? Kan tuh banyak tuh. Kamu harus baca tuh yang namanya artikelnya itu sampai akhir. Nanti kamu capture atau kamu bisa lihat itu hal-hal mana yang kamu anggap itu adalah framing. Nah gitu. Framingnya itu nanti kamu lihat nih framingnya, framing yang kemana nih? Framing misalnya sebagai kamu anggota masyarakat, apa framingnya dari sisi penguasa atau dari framingnya dari si eh, pengusaha misalnya gitu. Nah itu kamu bisa cara analisis framingnya nanti kamu baca lagi bukunya itu atau konsepnya si Govin itu ya, Iya Pak. Erving Baik Pak. Goffman itu. Nah kamu baca tuh, supaya singkatnya kamu baca aja tentang asumsi-asumsi teorinya si analisis framing itu. Ya ada dua tuh konsep teori itu ada siapa satu si Goffin satu tuh yang terkenal. Nah, kalau pakai yang itu, kamu baca aja asumsi teorinya, konsep-konsepnya dia, bagaimana dia menganalisis framing media massa gitu ya. Iya Pak. Kalau saya sih udah oke. Atau kamu kalau mau lebih sederhana, misalnya analisis framing apa misalnya pemberita apa analisis framing apa media massa apa artikel di majalah Tempo edisi Was-Was ini gitu. Bisa lebih sederhana tuh gitu kan. Judi online pada framing pemberitaan majalah Tempo. Ini ya eh, judulnya dari kamu sendiri apa udah konsultasi sama Bu Ayu? Eh, ini dari Ibu Ayu awalnya ini apa karena pertamanya kan saya menggunakan semiotika Pak. Oh gitu. Ya udah karena semiotika kan mungkin udah banyak yang pakai atau mungkin terlalu umum mungkin ya. Jadi kamu mau coba diarahkan ke analisis framing. Sebenarnya sama aja sih. Mau sama tuh dalam arti kata sama juga kamu harus membaca artikelnya, membaca persepsi yang muncul dari artikel itu gitu Kak. Apakah persepsi orang jadi marah, persepsi misalnya orang jadi
jadi was-was atau persepsi orang jadi semakin curiga dan lain-lain lah gitu. Nah, itu tinggal kamu nanti baca lagi tuh konsep materinya si Irving itu, Goffin itu untuk supaya kamu lebih ini lebih lebih leluasa lah kalau lebih lebih enak gitu bacanya. Goffman ya, kamu Goffman ya. Iya, Evan Goldman, Pak. Irving Goffman. Nah, itu kalau saya baca ini dia tuh bingkainya atau framingnya tuh kamu lihat dia ada konsep menyederhanakan informasi yang kompleks gitu kan. Lalu mengorganisasi pengalaman berdasarkan konteks budaya dan sosial. Lalu menginterpretasikan sama kayak kayak semiotika juga menginterpretasikan kira-kira dari kalimat itu interpretasinya apa sih gitu kan. Nah, tapi asumsi teorinya kalau si itu eh, Goffman itu fokus dia tuh ininya asumsinya Goffman agenda Edmund ini Goffman itu realisasi dan konstruksi sosial seperti apa. Karena dia asumsi itu media itu tidak netral. Asumsinya adalah framing memengaruhi persepsi tindakan. Nah, itu nanti kamu cek di antara asumsi-asumsi ini apakah ada tercermin di kontennya media Tempo itu. Jadi gampang kok tinggal kamu baca, ah ini termasuk nih, ini termasuk nanti kamu bedah tuh lagi tuh kata apa kalimat-kalimat yang mengandung framing gitu. Gitu ya Mas Darman saya. Oh iya, Pak. Ya, jadi kamu sebenarnya tinggal baca atau kamu cek gitu kan. Nanti kamu tandanya kamu stabiloin dulu tuh hal-hal yang kata si Goffman itu adalah mengandung framing misalnya. Nah, kamu itu analisis tuh. Mungkin dari satu artikel itu mungkin kamu ketemu 10 misalnya. Dari 10 itu udah bedah aja. Atau misalnya ketemu 5, udah bedah aja tuh 5. Berdasarkan Goffman apa, perspektifnya dia apa, kemudian dari asumsi teorinya dia apa. Nah, udah. Tinggal dalam satu artikel itu dapat 5, setiap 5 itu masing-masing kamu ketemu apa, kamu pecah lagi menjadi misalnya 5 lagi asumsi teori, 5 lagi perspektif apa. Udah. Jadi kamu tinggal jabarin gitu aja, kamu bedah masing-masing temuan-temuan kamu dalam artikel itu sehingga nanti kamu tinggal bikin deh kesimpulan seperti apa bahwa ini ada analisis, ada framing dari media Tempo untuk apa nih kesimpulannya? Untuk memengaruhi opini masyarakat terhadap misalnya terhadap misalnya aktivitas judi online, maraknya judi online gitu. Jadi kamu bisa bisa ngasih persepsi atau opini kamu gitu. Iya, Pak. Siap. Gitu ya, Mas Darman saya ini baru ininya doang ya, baru apa namanya? Judulnya aja dulu ya. Iya, Pak. Baru masalah judul ini, Pak. Tapi Kalau udah sudah ada nih latar belakang udah ada. ya baru itu, Pak, latar belakangnya. Masalah bab yang lainnya belum, Pak. Karena kan judulnya belum di ACC, Pak. Oh gitu. Kalau saya sih oke-oke aja. Atau kamu bisa Ya. misalnya mau lebih sederhana, misalnya pakai analisis framing gitu aja. Udah ketahuan tuh judulnya dari analisis framing. Kalau Analisis gitu, framing pemberitaan majalah Tempo edisi Was-Was slot bulan November 2024. Udah. Misalnya menggunakan pendekatan teori konsep Erving Goffman gitu lebih oke, lebih jelas tuh. ya, Pak. Saya Jadi kalau mau judulnya saya rubah aja, Pak, ya lagi ya. ya nanti kamu supaya lebih ini supaya kamu tuh apa kita dari sisi penguji tuh ngeliatnya oh ini kamu lagi analisis framing ya. Ya, oke, analisis framing penelitian majalah Tempo edisi Was-Was slot. Emang judulnya Was-Was slot ya? Iya, Pak. Edisi Was-Was one way edisi judi online bukan? Bukan edisi was-was slot. Oke. Ini apa yang lagi marak ini. Iya, bukannya Was-Was slot tuh edisi apa judul ya? Atau apa? Misalnya judulnya Was-Was Slot edisi bulan November gitu atau gimana sih? Kebalik-balik nggak nih? Oh,
Oh berarti judulnya kali ya Pak, ya kurang ya. Judul edisi was-was slot gitu Pak. Nggak edisi bulan November gitu kan. Was-was lo tuh, Ya. was-was lo tuh apakah bukan sebutan edisi. Jadi was-was lo tuh misalnya judul atau apa. Saya nggak tahu. Nanti kamu cek aja lagi. Apakah Oh, was-was lo tuh bisa dibilang sebagai edisi gitu kan. Yang oh saya tahu berarti tuh edisi. edisi misalnya edisi bulan November, edisi bulan Desember gitu. Oh iya Pak, ya, ya Pak. Nanti kamu cek lagi ya. Saya hanya Ya konfirmasi Pak. aja gitu kan. Apakah misalnya analisis framing pemberitaan majalah Tempo, misalnya judul Was-Was Slot edisi bulan November 2004 gitu. Edisinya taruh di dekat bulan gitu. Edisi Oh bulan iya Pak. November gitu. Biasanya sebutannya edisi bulan apa, bukan edisi Was-Was gitu. Oh Nanti ya kamu baik cek Pak. lagi ya, apakah kalau saya salah ya kamu pakai yang ini. Tapi kalau misalnya apa kamu keliru, tinggal tuker aja gitu ya. Ya siap Pak. Mm. Nah, nanti kamu cek lagi bahwa dalam judulnya ini, dalam latar belakang ini, kamu ini apa ingin mengetahui gitu kan di dalam apa latar belakang kamu ya ingin mengetahui eh, apa framing dari majalah Tempo yang menyoroti tentang maraknya judi online, khususnya pada edisi apa pada judul Was-Was Slot di edisi November atau apalah edisi Was-Was Slot di bulan November 2004. Nah, penulis ingin mengetahui apakah persepsi yang bisa apa ya di apa diketahui karena ini penting misalnya gitu. Misalnya penelitian ini penting untuk mengetahui makna atau framing di balik pemberitaan tentang judi online ini gitu. Nah, untuk Oh iya. itulah peneliti ingin mengetahui lebih jauh, misalnya bagaimana proses framingnya, apa aja yang menjadi framing di artikel bulan November itu, gitu. Udah. Baik Pak. Siap. Jadi kamu hanya tugas kamu tuh hanya membaca medianya itu dan melihat bagaimana kamu bisa ngeliat framing yang dilakukan oleh Tempo tuh yang mana aja. Menurut kamu ya, menurut konsepnya Gorfing itu yang mana tuh? Gitu kamu pilih gitu kan gak usah banyak-banyak gitu kan mungkin kamu ketemu 5 ya nggak apa 5 nanti kamu bedah aja dari 5 itu dibedah konsepnya dibedah ininya apa framingnya seperti apa dibedah dari sisi apa jurnalistiknya seperti apa itu aja udah banyak itu 5 aja temuan 5 framing aja udah bagus itu seperti Ya itu Pak. ya Mas Darmasa ya Oh ya siap Pak. ya ini jadi tinggal lanjutin aja Mas tinggal ah iya nih ini kan linknya nah itu film komunikasi massa, oke. Pokoknya kamu ini baca buku tentang ini, tentang apa? Literasi tentang framing gitu ya. Yang analisis Baik Pak. framing ini kan ada nih WOD dan analisis framing pada ini gitu kan. Ikutin aja kayak gitu yang lebih sederhana ya. Metode penelitian, hasil penelitian ini jangan tentang pengaruh ya. Di hasil penelitian nih Mas. Nih. Dan Oh ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh gitu kan. Bukan pengaruh framing ya. baik Pak. Jadi untuk mengetahui tentang apa tujuannya untuk mengetahui misalnya analisis framing gitu kan, pembentukan persepsi yang masyarakat atau apa. Kalau pengaruh tuh ini ke kuantitatif nih, kan kamu kualitatif, dan kata-kata pengaruh gitu kan. Teori framing Erving Goffman. Tema. Nah, ini kan kamu kan mengidentifikasi tema, pemilihan kata, sudut pandang pemberitaan. Nah, ini nanti ada konstruksi nih. Ketika kamu udah melihat temanya, kata-kata yang dipilih, sudut pandangnya, persepsi, sehingga kamu nanti konstruksiin. Ada konstruksi itu, konstruksi framing yang dibangun oleh majalah Tempo. Nanti kamu tinggal konstruksi ini.
Tugas-tugasnya sebenarnya sih lebih lebih ini ya, lebih apa enak kamu karena apa? Kamu nggak usah kemana-mana, jadi kamu tuh tinggal menganalisis isi isi kontennya itu aja. Tinggal kamu pilih-pilih nih temanya apa sih, pemilihan kata itu misalnya pemilihan kata misalnya kalau menyebutkan pemerintah tuh disebutnya rezim gitu kan. Kalau misalnya menyebutkan pengusaha itu misalnya apa gitu kan. Karena beda-beda tuh itu tergantung framing, terlihat dari pemilihan kata gitu kan. Nah, nanti kamu tinggal konstruksiin bahwa dari konstruksi yang udah terbentuk bahwa majalah Tempo ini memberikan opini seperti apa gitu. Nanti kamu sebutkan. Ini udah oke lah Mas, lanjut aja ya pesanan saya ya. Oh, oh ya siap. Ya tinggal nanti apa kalau masalah judul nggak apa-apa lah berubah-berubah nggak apa-apa mau pakai yang sekarang juga nggak apa-apa juga. Yang penting nanti substansinya nih, substansi isinya nih mau diapain itunya apa majalah Temponya dari segi apa bagaimana penggunaan teori dari Erving Goffman ini seperti apa nanti Mas dan Masa nanti kelolanya seperti apa gitu ya. Oh ya siap Pak. Baik Oke Pak. dilanjutin aja Mas ya. Oh ya Pak, siap Pak. Baik Pak. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Sih. Oke berikutnya Mas Nasruddin. Ya, terakhir Pak. Ya, ada mau di itu nggak Mas? Apa di share? Eh, Kayaknya saya nyampaikan konfirmasi terkait dengan judul, Pak. Oke, silakan. Kemarin dengan Pak Ihsan, waktu itu judulnya Strategi Public Relation dalam Membentuk Citra Positif Pemerintah Daerah di Mata Publik. Mm-mm. Nah, kemarin Pak Ihsan kasih masukan kalau bisa lebih detail gitu, pemerintah apa gitu, daerah mana gitu kan. Ya, Nah, heeh. jadi kemudian saya ngambil keputusan untuk masih di pemerintahan juga, tapi ke DPRD-nya gitu, Pak. Jadi judulnya masih sama, cuman pindah ke DPRD itu. Jadi strategi Humas DPRD Lingga dalam meningkatkan citra positif melalui media sosial. Apa? Jadi DPRD-nya gimana tuh? Sebelumnya kan judulnya pemerintah daerah gitu. Mm-mm. Nah, tapi saya nukkan ke DPRD, Ya, jadi gimana? Judulnya jadi strategi lengkapnya? strategi Humas DPRD Lingga. Oh, gitu ya. Oke. Ya, dalam meningkatkan citra positif melalui media sosial. Oh, gitu. Mungkin jangan meningkatkan Mas ya, lebih Nah, kepada apa namanya tuh membangun gitu. membangun, Pak. Ya, kalau meningkatkan tuh artinya tadi yang turun menjadi meningkat aja ada ukurannya tuh jadi kuantitatif dia. Mm-mm. Membangun citra gitu aja. Membangun citra. Membangun kan artinya tuh dia tuh secara bertahap gitu kan ada Ya, upaya-upaya apa gitu kan. mm-mm. Nah, ya itu nggak apa-apa Mas. Itu apa bisa di itu aja strateginya mau seperti apa, nanti menggunakan konsep apa, nanti yang di di apa diteliti kontennya kan. Iya, kontennya, Pak. Nah, itu nah nanti periodenya kapan tuh yang mau diteliti? Kan nggak mungkin udah berjalan 5 tahun nih Mm-mm. eh, Mas eh, Mas Nasruddin tuh meneliti semuanya, jangan teliti semuanya. Kasih aja periode. Ya, Misalnya periode 3 bulan terakhir, atau periode 6 bulan terakhir, atau periode setahun terakhir, gitu aja Mas. jadi meningkat apa tadi? Membangun. Membangun ya, Pak. Membangun citra. Membangun citra positif melalui media sosial. Ya, itu. Media sosialnya apa nanti tuh? Ada IG, ada Facebook, Oh, semuanya. Satu aja Mas, nanti satu takutnya, aja. takutnya Facebook ya, Pak. terserah mau Boleh. maksudnya nanti Mas Nasruddin malah kerepotan gitu loh. Cari yang mudahnya aja. Mudah ya, Pak. Misalnya IG aja deh, Facebook aja deh atau apa. Hmm. Oke, kelihatan ya, Pak. Ya, kelihatan. Nah, coba abstraksinya coba deh, abstrak Mas. Nah, Lingga tuh Kabupaten Lingga mana sih Mas? Di Provinsi Kepulauan Riau, Pak. Nah, gitu Kabupaten Lingga, Oh. Provinsi Riau gitu. Hmm. Karena yang baca itu
belum tentu tahu juga gitu kan. Karena kan nanti kan apa tulisan ini kan dibaca seluruh masyarakat nih Mas gitu kan. Ya. Saya aja Lingga mana ya nih. Mhm. Oke, Pak. Nah, dan memanfaatkan platform apa nih Facebook aja atau Instagram aja. Menurut saya sih Instagram aja kali Mas ya. Tapi dia ngeling Pak biasanya. Apa Iya, namanya? ngelinknya tuh eh, dia ngelinknya tuh biasanya Instagram ngelink ke Facebook atau dari Facebook ke Instagram. Kayaknya dari Facebook ke IG, Pak. Oh gitu, maunya gitu. Ya, Nanti kamu apa eh, Mas Ahmad tanya dulu ya ya. ke mereka. Mereka tuh prefer yang mana gitu kan mau dianalisis. Hmm, Atau Mas lihat nih yang aktifnya di mana sih di mereka tuh gitu kan. Kan ada ya, observasi dulu tuh. Mas lihat dulu, observasi dulu, lihat-lihat gitu kan. Ini kayak menarik nih Instagramnya atau karena emang kalau neliti Facebook dan Instagram tuh hampir-hampir mirip karena dia ngeling kan. betul, Pak. Nah, tapi Mas Ahmad nanti pilih aja kita maunya Instagram atau Facebook nggak apa-apa gitu. Hmm, Kalau misalnya prefer ke Facebook silakan nggak apa-apa. oke, Pak. Tapi nanti dikasih alasan kenapa Facebook gitu kan. Ya, Kasih alasan tuh karena Facebook ini begini begini gitu macam-macam gitu kan. Adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang observasi wawancara analisis ini. Nah, ini kan abstraknya ini kan berarti kan kalau udah menulis abstrak berarti kan udah diteliti gitu kan. hmm. Udah ada hasil penelitiannya. Ini udah ada hasil penelitiannya belum, Mas? Hasil penelitian baru sebagian nih, Pak. Oh ya, artinya abstraknya nanti aja belakangan harusnya Belakangan. abstraknya. Iya. Menyesuaikan ya, Pak. Kan belum belum tentu. Mungkin hasilnya tuh nggak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin ya. Hmm, Mungkin hmm. misalnya tidak memenuhi kriteria konten yang bagus misalnya gitu kan, atau ya konten yang informatif. Karena apa? Karena kontennya itu di apa di postingnya itu nggak rutin gitu kan, nggak Hmm, sesuai dengan apa kaidah-kaidah konten yang efektif atau konten yang bagus lah gitu. Karena nggak rutin, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Artinya apa? Jadinya engagementnya atau interaksinya dengan publik tuh kurang. nggak optimal iya Ya. gitu tapi kalau udah ini nah gitu tapi nggak apa-apa misalnya nggak bagus nanti Mas Ahmad Nasruddin itu ngasih masukan ke DPRD bahwa harus begini nih kalau mau apa kontennya itu bisa apa menjadi citra yang positif atau jenis kontennya dirubah Hmm, kontennya jangan konten apa ini konten-konten apa selfie-selfie gitu misalnya ada konten-konten yang memang benar-benar dekat ke masyarakat konten ini gitu jadi dianalisis juga kontennya jenis kontennya ya. frekuensi apa postingnya seperti itu Mas Baik, Pak. ya nah, itu di bagian itu nanti di bagian itulah di bagian apa implementasinya setelah Mas Nasruddin itu udah observasi udah wawancara gitu ya. Apalagi Mas yang mau dikonfirmasi? Sementara ini, Pak, kemarin sudah menyesuaikan juga. Tinggal cuman merubahin judul itu, kemudian sama-sama di pemerintah daerah, tapi ini di sub ke DPRD-nya itu, Pak. Mm-mm. Ya, DPRD-nya itu ada subnya lagi nggak kira-kira Mas? di bawah dia DPRD, kemudian di sekretariat DPRD-nya, Pak, Nah bagian. itu maksudnya Nah, kan umum tuh kita kan maunya tuh yang fokus itu yang ngurus siapa DPRD kan kita kalau lihat DPRD kan luas gitu kan. betul. Nah kita mau misalnya analisis, Kesekretariatan, Pak. analisis apa misalnya tuh strategi untuk ini yang dikelola oleh sekretariat DPRD. Jadi udah langsung aja sekretariat DPRD gitu dalam Hmm, meningkatkan atau dalam membangun citra DPRD gitu. ya. Misalnya Bagian gitu. humasnya, Pak. Bagian humasnya justru kan, nah misalnya Iya, media sosial di Humas DPRD misalnya gitu. Nanti kita lihatlah judulnya. Jadi orang tahu gitu yang diteliti itu bukan DPRD-nya. DPRD itu adalah citranya gitu. Tapi orang yang ngerjain itu adalah humasnya. DPRD-nya iya, nggak tahu apa-apa gitu kan. betul. Nah, yang humasnya inilah kita mau menganalisis pekerjaan internal si humasnya inilah membangun konten-konten untuk
si citra DPRD gitu Mas. Ya kalau ini Jadi mah kalau saya sih nggak masalah nih Mas yang ya, apa pendahuluannya ya, tinggal ya. nanti apa eh Ini Pak. coba aja humas masalah bagaimana humas DPRD. Nah kan humas kan ya. Ya, Nah bagaimana strategi humas DPRD ini Mas eh, dalam membangun citra ini melalui membangun ya pakai membangun citra positif melalui media sosial. Misalnya apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi ini oke. Dua aja cukup sih Mas. dua ya Pak. Cukup lah. Nah, maksudnya apa dari misalnya bagaimana sih apa proses misalnya membangun ini lalu apa kendalanya nah gitu. Bukan apa bukan kendala ya, tantangan aja tantangan. Hmm. Tantangan tuh kan bisa kendala, bisa macem-macem lah gitu kan. Apa Tantangan ya Pak. saja ya tantangan yang dihadapi humas itu kan. Dihadapi humas kan. Nah, dihadapi kan humas DPRD Lingga dalam mengimplementasikan itu ya strategi tersebut. Oke, udah itu aja. Jadi nanti Mas hanya menampilkan ini loh aktivitasnya dan inilah Ya, tantangannya gitu. Tujuannya untuk menganalisis eh bukan analisis strategi ya, jadi menganalisis kontennya gitu kan, analisis apa ya apa media. pengelolaan gitu aja, menganalisis pengelolaan konten media sosial Humas DPRD dalam membangun citra itu gitu kan. Dalam membangun citra lah DPRD gitu. Pokoknya gitu Mas. Maksudnya apa dia bagaimana menganalisis pengelolaan kontennya. Jadi kan Mas tuh mau lihat nih pengelolaan kontennya seperti apa sih gitu. Iya Pak. Kalau strategi kan banyak tuh. Strategi itu ada apa apa baik yang online maupun tidak online strateginya tuh. Tapi ini kan fokus di ininya aja nih, fokus menganalisis kontennya doang gitu. Mengidentifikasi kendala, oke. Memberikan rekomendasi untuk apa ya, membangun gitu aja Mas, John, meningkatkan efektivitas ya. Untuk Karena yang membangun. membangun aja, karena kita belum tentu itu bisa meningkatkan efektivitas. Jadi kita merekomendasikan hal-hal apa ya menurut konsep menurut itu untuk membangun sebuah apa konten yang bisa memberikan efek itu memberikan hal yang positif lah untuk citra DPRD gitu. Jangan strategi, jangan untuk membangun citra positif. Jadi memberikan rekomendasi humas, memberikan rekomendasi itu humas itu ya, humas ya, memberikan rekomendasi apa humas apa DPRD Lingga terkait misalnya pengelolaan konten dalam membangun citra gitu. Itu aja Mas. Intinya seperti itu. Nanti Iya, kata-kata nanti menyesuaikan ya Pak. Mas Nasruddin bisa disesuaikan. Apalagi Mas yang bisa dikonfirmasi. Lagi nggak? Ini Pak. Oke, jadi pakai public relations. Hmm. Nah, oke. Eh, kenapa public relation Mas ya? Oh, itunya ya. Lebih humas ya Pak. Oh, untuk humasnya. Oke, oke. Nah, oke, humasnya. Kemudian bawahnya apa lagi, Mas? Oke, citra, oke. Yang lebih penting tuh sebenarnya ini dulu ya, apa media ininya. Nanti terakhir tuh ada medianya ada. Media. Media ininya, media yang kan ada media ini ya konten media itu tuh apa Facebooknya, Hmm. media ininya. Jadi di itu juga konsep media online-nya itu. Itu kan sebagai alat kan, alatnya itu Ya, dia. medianya ya Pak. Ya, medianya juga di itu. Jadi
ada PR-nya, ada citranya, ada media online. Media online-nya apa? Facebook. Facebook apa tuh gitu kan? Konsep-konsep Facebook apa gitu kan? Kenapa Facebook bisa dikelola untuk membangun citra? Tuh kan. Jadi ada apa? Ada kalimat atau ada subjudul tentang media ya, media online. Sebelum kajian terdahulu ya Mas ya. Nanti ada media online. Nah, nanti ada media online lah. Nah, nanti Mas isi tuh media Ya, online gitu ya. Nah, media online ke apa? Nanti ada Facebook, ada Instagram, ada apa kan banyak tuh. Nah, fokusnya di Facebook gitu. Bener buat media online, media sosial aja Mas, media media sosial. sosial ya Pak. Hmm, kalau media online tuh kayak majalah Tempo, Ya, Kompas itu media online. Detik. Oh ya, media sosial aja. Apalagi Mas yang bisa di ini. Kayaknya udah full ya, udah banyak ya. Banyak. Saya Udah kan sampai perlu berapa? udah berapa kali? Cuman sama Bapak baru 2 ke 3 kali, Pak. Oh gitu ya wes. Lanjut aja Mas. Maksudnya Iya. udah wawancara belum? Wawancara sebagian, Pak. Nah itu Itu, wawancaranya Pak. sama siapa aja? Nah, ini nih, wawancara ini kan di Sekretariat DPRD itu ada ada kepala sekretariatnya, Sekwan Hmm. namanya, Pak. Hmm. Sekretariat DPRD. Tapi di bawah Sekretariat DPRD itu ada yang namanya bagian humasnya. Kalau cukup Hmm. dengan bagian humasnya, udah cukup, Pak. Ya kalau menurut saya sih yang paling tinggi siapa? Sekretariat. Sekretariatnya. Nah, jadi untuk yang paling tinggi itu sekretariatnya dulu, humasnya itu tambahan. Jadi sekretariatnya itu tahu tentang strategi secara umum. Secara umum tuh kita pertanyaannya tentang umum-umum aja, Pak. Kalau di sekretariat itu kerjanya apa aja sih, misalnya gitu kan. Nah, untuk Oh, membangun citra itu biasanya tuh lewat medianya apa aja. Oh, medianya macam-macam. Ada TV, ada apa, termasuk media online. Nah, media online ini seperti apa, Pak? Cara kerjanya, cara kerjanya begini, begini, begini. Nah, nanti pertanyaan detailnya kita tanyakan lagi ke humas yang langsung berhubungan langsung dengan si media online. dia Kalau humas, Hah? udah sarankan langsung ke humas saja, Pak, katanya. Ringkas saja. Oh katanya gitu. Ya, lebih detail langsung ke humas saja, katanya. Oh ya udah, humasnya itu siapa orangnya, Pak? Ada ini lagi, ada strukturnya, ada yang lebih tinggi lagi nggak humasnya? Kabak humas, kenapa? Kepala Nah iya, bagian. kabak humas boleh nggak Ya, apa-apa. Kalau ya, sekretariat nggak bisa ini, kabak humas tuh pertanyaannya umum, Pak. Tentang kalau kabak humas, dia humasnya kan nggak megang online aja. betul. Dia megang macem-macem tuh. Online mungkin bagian kecil lah gitu. Hmm, Nanti kabak humas ngomong umum, nanti yang online sampai megang nih Pak. Oh yang online tuh Pak itu tuh Pak ya, Adi misalnya. Oke, baru ke Pak Adi untuk supaya lebih tajam lagi baru ke Pak Adi. Kita nggak bahas tentang media TV-nya, radionya kita nggak bahas, tapi umum ya, kita bahas dulu sebagai informasi ke publik bahwa medianya Humas ini nggak online aja loh. Dalam membangun citra itu nggak hanya online, tapi ada media-media tradisional, ada korannya, ada majalah misalnya, ada TV, betul. ada radio misalnya gitu. Nah, kita kemas, tapi karena kita aware juga terhadap media kekinian, maka kita juga ada media online-nya. Ada podcast, ada ini, ada apa macam-macam. Nah, salah satunya ada Facebook. Facebook itu juga bagian kecil juga. Ada kita ada website, ada apa. Jadi gitu dulu jelasin dulu tuh Mas secara Ada. umum Ya, sampai akhirnya ke Facebook gitu. Pak, saya mau ngecek tentang Facebooknya. Oh, Facebook sama Pak itu tuh. Dia yang bikin Facebook, dia yang bikin konten itu. Nah, dari Pak Adi pindah lagi ke Facebook gitu. Nah, bagian kontennya Pak Adi kalau bikin konten gimana Facebook? Oh, kita survei dulu, kita bikin dulu kalender konten. Kita bikin apa namanya tuh penjadwalan. Kapan hmm, ini posting, kapan ini posting. Berita kita ambil dari sini. Oh, cerita tuh nanti tuh si Pak Adinya itu di bagian konten Facebooknya. Sehingga nanti kita bisa lihat, Pak, untuk apa konten-konten yang sifatnya apa namanya tuh membangun citra yang mana aja, Pak? Oh ini konten-konten ini, konten misalnya bagi sembako, konten misalnya bangun jembatan, konten-konten sosial misalnya. Nah itu ya, kamu kategorikan sebagai konten-konten yang bisa membangun citra dari si ini. Jadi gitu.
Jadi kita dari umum ke khusus gitu. Gitu Pak, Iya, ininya Pak. nanti kita atur lagi tuh Pak, masih misalnya kurang dari si humasnya masuk lagi ke bagian Facebooknya gitu. Biarin aja si Pak yang Pak humasnya itu ngomong umum aja Pak, Mm-mm. ngomong umum aja nggak apa-apa gitu. Karena itu si Facebook ini atau media sosial ini hanya salah satu alat untuk eh, alat komunikasi untuk membangun citra. Salah satu loh, jadi banyak dia sebenarnya gitu. Iya, Pak. Ya, seperti itu aja Mas. Jadi ada tambahan lagi tuh nanti sama orang yang bikin konten itu siapa nanti Ya, gitu. operatornya ada, Pak. Mm-mm. Kalau di sosial media itu sebutnya adminnya. Admin, Pak, adminnya. Hmm, Iya, admin yang bikin tuh, iya yang benar. bikin konten, nanti yang bikin apa captionnya, yang fotonya, yang apa tuh sumbernya kayak gimana tuh Mas, cara Iya. kerjanya seperti It- apa. itu udah jumpa semua saya, Pak. Ah udah, Ya, kemudian itu perlu kita maksudnya kita dokumentasikan pertemuan itu. ya sebagai Kemudian, untuk ini lampiran ya, sama transkrip wawancaranya Mas. Jadi ya, wawancaranya apa aja sih? Jadi kan Mas Andi wawancara kan macam-macam orang nih. Nanti ya. mana tuh yang cocok untuk menjawab yang tentang citra misalnya. Oh nih si Pak A nih cocok menjawab citra nih. Pak B cocok jawab Nah, jawab tentang namanya Facebook. dilampirkan dalam tulisan kita, Pak. Iya, Nama yang misalnya bersangkutan. eh dalam misalnya dalam mengelola Facebook, misalnya gitu, Hmm. Humas DPRD ini dikelola oleh tim yang terdiri dari Oh, 5 orang. Nah, menurut Pak A, nah Pak A-nya itu yang megang itu tuh, misalnya hmm, Facebook. hmm, Kami benar dikelola berapa orang, tapi untuk operasional misalnya kita 2 orang, gini gini gini. Nah, nanti dia cerita tuh, dikutip gitu loh. Nanti Pak Pak A ini nanti bilang bahwa nanti yang posting itu si Pak B. Nah, Pak B komen. Nah, tuh, jadi gitu. hmm, Jadi untuk melengkapi informasi, data atau apa namanya kalimat yang memperkuat argumentasinya Mas Nasruddin, nah itu dari testimoni atau dari wawancara orang-orang itu. Jadi bukan kata 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 Mas sendiri gitu loh. Enggak nih saya bukan ngarang. Ini kalimat yang hmm, diucapkan si Pak ini loh gitu. hmm, Seperti itu tuh memperkuat Mas. Jadi dikumpulin dulu wawancaranya tuh. Sehingga nanti kita tinggal pilah-pilah aja mana yang cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. hmm, Pertanyaan tentang desain. Siapa sih yang desain? Nah, ini Pak ini yang ngomong desain nih. Misalnya mencakup si Pak A itu mencakup desain dan macam-macam ya udah cukup dia aja gitu. Tapi kalau disebar-sebar, ini desain ini, yang nulis caption ini, yang bikin video ini, nah nanti wawancara itu aja orang-orang itu. Bicara tentang video, nanti apa komennya si B yang ngomong, komennya C yang ngomong gitu, sesuai dengan hal-hal yang kita mau apa komentarin apa gitu isinya. Seperti itu sih Mas. iya, Pak. Nah, jadi di itu lagi. Oke, nanti di itu juga di capture juga itu Mas apa kontennya ya apa Ya, ada kan ya. ada, Pak. Nah ini, nah Nah, kan ini, ada Pak, dia sub strukturnya. bagian humas ya. Hmm, nanti dibikin strukturnya aja Mas, Oh, struktur strukturnya, Pak, ya? organisasinya. Bagan ya, Pak, ya? Jadi Mas nanti kan ada struktur humas, Ya. ada sekretariat, humas dibagi lagi tuh, dibagi 5. Nah nanti ada bagian media dibagi lagi, ada media offline, media online. Nah nanti ada media online. Nah nanti Mas itu tandain tuh warna kuning itu media online, itulah tempat saya meneliti di situ, di media online-nya gitu, di struktur organisasinya. Hmm. Oke. Nah, kan ini strategi humas secara umum nih DPRD. Nah, itu yang ngomong tuh si Pak siapa tuh humas aja tuh gitu kan. Hmm. Dalam analisis ini menjelaskan bahwa terkait fungsi dan unggulan DPRD nah ini penulis sistem David Easton mengatakan fakta-fakta penelitian pertama penelitian membatasi ini tentang ini bab berapa nih Mas? Ini bab 4. Oh, kalau bab 4 udah nggak usah ini lagi, Mas. Nggak usah pakai teori lagi. Maksudnya nggak usah terlalu, misalnya nih, kayak tadi kan. Hmm. Nah, ini tadi ada teori lagi kan, menurut si siapa gitu kan.
Nah, menganalisis sebenarnya menganalisis terkait peran dan fungsi Humas DPRD. Nah, gitu. Udah tahu nih, nulis menggunakan teori sistem milik ini dalam menggunakan fakta penelitian. Langsung aja nih, nggak usah pakai membatasi penelitian ini, Mas. Misalnya apa? Nah, misalnya langsung aja menurut si siapa tuh strategi itu? Strategi menurut apa Humas DPRD gitu kan? Menurut Pak siapa itu dari Humas DPRD itu Hmm. mengungkapkan kata-katanya seperti ini gitu kan. Misalnya untuk bisa konfirmasi konsep ini sesuai dengan misalnya konsep si siapa nih, misalnya si Laswell, konsep-konsep si siapa gitu kan. Gitu. Jadi ada eh, apa mengait-ngaitkan antara konsep secara implementasi dan konsep-konsep secara teori gitu. Kalau mau dikaitkan sama teori ya. Iya, Pak. Mm-mm. Jadi ada nih si humas siapa nih ngomong apa gitu kan. Karena ini lebih kepada implementasi nih kalau di bab 4 nih. Iya. Hasil Mas observasi, hasil Mas wawancara masukin Mas. Di bab 4 ya, Pak. Heeh. Itu ya udah rapin aja Mas kayak gitu. Jadi ada apa? Oh, ini apanya nih? Facebooknya. Ini Facebooknya, Pak. Oke, kontennya seperti apa Mas? Konten Facebooknya. Kenapa, Pak? Konten Facebooknya. Jadi ada capture konten Facebooknya tuh selama berapa lama tuh? Selama berapa? Mas ngambil berapa tahun? Setahun. 1 tahun terakhir lah, Pak. Nah iya, seperti apa tuh? Konten kumpulan kontennya seperti apa Mas? Ah, ini belum saya lampirkan, Pak. Ah iya, nah, ini kayak gini nih. Ah, ini. Ini Nah, tapi IG-nya. oh IG. Nanti nanti juga kayak gini nih Mas. Apa namanya tuh? Konten Facebooknya. Ya, Jadi capture kayak begini nih. dilampirkan, Pak ya. Ini adalah konten Facebooknya nih gitu kan. Ini kita bisa lihat kan. Itu yang dikelola nih selama sekian tahun, jumlah kontennya sekian. Jadi ada data juga tuh. Selama 1 tahun terakhir, jumlah Hmm. kontennya misalnya ada 500 konten. Yang terdiri dari konten hiburannya 700, Hmm. konten informasinya sekian ratus, konten apa edukasinya sekian. Jadi ada itu Mas, ada data-datanya tuh. Dan 1 tahun itu konten-konten apa sih yang paling banyak gitu. Oke. Ada lagi Mas. Sementara itu kayaknya, Pak. Ya, itu perbaikin itu aja dari Iya, Pak. datanya. Jadi kita ketika Mas nanti ngomong soal saya menganalisis misalnya Facebooknya gitu kan. Dari Hmm. Facebooknya ini udah data yang saya dapat misalnya 1 tahun terakhir ini Hmm. Humas DPRD ini memposting misalnya 500 konten gitu kan Hmm. selama 1 tahun. Dari 500 konten itu ada 100 konten hiburan, 100 konten informasi, 200 misalnya edukasi ini. Dari komposisi ini yang paling besar misalnya edukasi dan informasi yang artinya udah memenuhi kriteria untuk membangun apa namanya citra gitu. Kalau hiburan doang, wah, mungkin nggak memenuhi kriteria nih gitu. Jadi Mas ada datanya tuh menganalisis konten-konten apa aja yang memenuhi kriteria untuk membangun Citra positif. citra hal positif gitu. Nanti dalamin lagi. Nah, dalam bulan Januari sampai Desember ada di bulan-bulan tertentu yang memang membangun citra positif seperti apa? Misalnya membangun apa? Bedah rumah, membangun Hmm. jembatan, lalu mengadopsi, Ini misalnya kalau DPRD kan bukan membangun ya, lebih kepada ini apa, apa meninjau, Pak. ya menerima aspirasi gitu Ya. dan membahasnya di sidang-sidang DPRD. Jadi di apa dibawa tuh aspirasi masyarakat ke dalam sidang dan terrealisasi misalnya. Nah, itu udah tuh Ya. cari tuh Mas konten-konten yang mana tuh gitu. Dari Baik, Pak. kontennya selama setahun itu konten yang mana sih yang benar-benar menurut Mas Ahmad ini yang benar-benar nih punya nilai yang lebih gitu kan. Gitu. Baik, Pak. Yang positif gitu. Seperti itu ya. Jadi Mas yang mau ini benar-benar emang menganalisis kontennya juga selain nanti menerima apa proses bagaimana membangun kontennya juga Hmm. melihat konten-kontennya apakah kontennya ini banyak peminatnya gitu kan udah bagus kontennya
yang nge-like cuma 3 orang, dua Ya. orang, ya percuma gitu kan. Berarti nilai-nilai bagusnya itu belum tersampaikan. Kenapa? Karena misalnya kontennya itu jarang diposting atau kontennya itu nggak konsisten gitu kan. Misalnya nih masukan-masukan dari Mas Ahmad tuh seperti itu. Dari melihat konten-konten yang udah ada gitu. Jadi analisis kontennya Mas gitu. Baik, Pak. Ya, seperti itu ya Mas ya. Ya. Kemudian terakhir, Pak, mungkin kita berapa kali pertemuan, Pak? Ini kita kan Maksudnya wajibnya berapa, Pak? maksimalnya kan 8. 8, Pak. 8 ya kita manfaatin lah kuota yang ada ini kita maksimalin. Tapi juga kalau misalnya 3 kali pertemuan Mas Ahmad merasa ini udah lengkap, ya pertemuan-pertemuan berikutnya kita hanya konfirmasi aja untuk Oh. melengkapi mungkin latihan untuk apa namanya tuh nanti kalau sidang atau memperkuat data gitu aja. 8 itu pembimbing 1, pembimbing 2, atau 8 masing-masing. Kombinasi kali ya Mas. Pokoknya yang penting tuh pembimbing 1 sih 8. Baik. Pembimbing 2 misalnya dari 3 kali atau 4 kali udah cukup misalnya ya. Oke. Yang penting kan pembimbing satunya tuh harus 8. Iya. Mm-mm. Pembimbing 1 saya Bapak, Pak. Iya, kamu Iya. carilah. Maksudnya kalau udah selesai semua, misalnya eh, Mas Ahmad nih kuotanya tinggal 4 kali lagi, ya udah selesain dulu, nanti tinggal bahas aja, Pak. Oke. Gimana nih, udah oke belum? Atau ada masukan lagi nggak? Atau mesti kita diskusi aja gitu kan? Diskusi, Hmm. diskusi aja Pak. Gimana untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan dari penguji misalnya gitu kan? Kita latihan, latihan nanti sidang seperti apa. Jadi kayak gitu, datanya mau disiapkan apa? Atau Iya, Pak. bikin bikin materi presentasinya seperti apa. Jadi kayak gitu kalau misalnya kita udah lengkap ya Mas ya. Tapi kalau Oke. belum lengkap ya kita lengkapin dulu lah sampai Iya, Pak. pertemuan 8 gitu ya Mas ya. Oke, Pak. Makasih Ya, banyak, Pak. kalau ada perkembangan nanti Mas Ahmad tinggal WA aja Pak. Saya udah ada progres nih kapan mau Oke. bimbingan lagi gitu ya. Oke, Pak. Mm-mm. Oke, Mas Baik, Pak. Ahmad. Terima Oke, kasih Mas banyak, Pak. Udin. Makasih. Ya. Ya.